Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, hari ini ya, maksud saya paling tidak sejak panjang pagi tadi, tentu saja setiap hari ada trending topik ya, ada trending topik. Dan trending topik salah satu yang di atas, walaupun tidak terbanyak, tapi namanya PPKM. Anda bisa klik trending topik gitu, PPKM itu sudah luar biasa di tweet. Kalau kita main di Twitter ya, kita buka ya. Dan PPKM darurat yang kita ketahui dari Presiden, dari pemerintah adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tentu saja ya, yang kemarin tanggal 3 Juli diumumkan resmi oleh Presiden Jokowi, mulai berlaku Jawa Bali tanggal 3 Juli sampai 20 Juli. Walaupun biasanya namanya pembatasan kegiatan PSBB atau apa segala macam itu yang dalam bahasa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 adalah Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, disebut dengan kekarantinaan wilayah. Dan kuping kita rakyat lebih sering mendengar, lebih akrab dengan namanya lockdown. Tapi pemerintah memang tidak mau menggunakan istilah kekarantinaan wilayah atau lockdown, karena dalam pasal-pasal di undang-undang itu disebutkan apabila kekarantinaan wilayah diterapkan atau lockdown diterapkan, maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan makan kebutuhan dasar warga yang ada dalam wilayah karantina, bahkan termasuk hewan ternaknya. Kalau kata Dr. Muhammad Taufik, Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia AAPI, itu mengatakan dalam pasal itu bukan cuma beras dan kebutuhan fisik yang pokok, tapi sabun, sampo, odol, segala macam termasuk bagian yang menjadi kewajiban pemerintah memberikan kepada rakyat yang ada di wilayah kekarantinaan atau lockdown. Tapi dari sejak awal kita tahu pemerintah tidak mau menggunakan nomenklatur lockdown dan sibuk mencari macam-macam istilah. PSBB lah, PPKM darurat, mikro lah, PPKM darurat dan sebagainya. Yang penting menghindari nomenklatur kekarantinaan wilayah atau lockdown tadi. Karena resikonya tadi, padahal sebetulnya kalau kita intip APBN bukan nggak punya duit, ada duitnya, tapi di tengah kegilaan ini dalam PPKM itu disebutkan bahwa mall, sekolah ditutup, rumah ibadah ditutup, tapi kegiatan konstruksi tetap berlangsung 100%. Karena itu untuk mengamankan apa yang disebut dengan pembangunan infrastruktur. Kan gila, ratusan triliun bisa digelontorkan untuk proyek-proyek infrastruktur yang tidak jelas juntrungannya itu. Saya bilang begitu bukan kata saya, karena Presiden pun pernah marah kesal ada bangun waduk tidak ada irigasi, bangun bandara tidak ada akses jalan. Gila. Bangun pelabuhan maksudnya tidak ada jalan, akses jalan. Gila. Ini kan keterlaluan sekali. Dan pemerintah lebih suka menggelontorkan ratusan triliun tadi untuk kegiatan infrastruktur yang jelas-jelas tidak masuk akal dalam situasi seperti ini, sambil masih membolehkan pelaksanaan proyeknya. Tapi masjid dan sebagainya tadi, kalau kata Profesor Daniel M. Rashid, ini disebabkan karena pengaruh kaum radikal, kaum sekuler kiri radikal. Profesor Daniel M. Rashid ya, guru besar dari ITS. Bahkan beliau juga menyebut penutupan masjid merupakan tindakan inkonstitusional dan keji. Anda bisa tengok podcast saya sebelum ini. Tapi kembali ke PPKM tadi, saudara, trending topik PPKM yang muncul di Twitter bukan pembatasan kegiatan masyarakat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, melainkan ini. PPKM. Pak Presiden kapan mundur? Piejal. PPKM, Pak Presiden kapan mundur? Dan emang anak-anak kita, maksud saya warga netizen ya, warga net kita itu sungguh-sungguh kreatif kalau membuat tweetan, membuat postingan itu sungguh-sungguh kreatif. Dan kadang-kadang memang kita yang di alam nyata ini sampai tidak berani membayangkan bagaimana kalau hal-hal seperti itu, cuitan-cuitan itu, postingan-postingan itu diucapkan secara langsung dalam alam nyata, bukan alam netizen ini. Luar biasa ya. Nah, jadi
PPKM menjadi trending topik maksud saya, sehingga bahkan mereka mencari-cari video-video yang bagaimana bisa caranya presiden supaya mundur. Tapi karena di negeri kita budaya mundur adalah budaya yang tabu. Kalau salah yang salah bawahan, bahwa pimpinan tidak pernah salah, akan segala macam cara dicari jalan untuk membenarkan. Bahkan para hulu balangnya, bala kurawanya sibuk mencari pembenaran ya. Masih ingat nggak waktu Presiden Jokowi mempromosikan aneka kuliner Nusantara pada waktu Ramadan dan Idul Fitri? Jangan keluar rumah, nggak usah mudik, cukup pesan kuliner Nusantara ini dan Bipang Ambawang, ya kan? Dan kita tahu gerombolan istana sibuk memberikan pembenaran, termasuk para kacungnya, para pendukungnya, segala macam, para cebongnya. Cebong, mama udah selesai cebongnya. Itu sibuk memberikan klarifikasi, bukan presiden menyatakan mohon maaf saya salah ucap dan sebagainya. Tidak ada kata maaf, apalagi mundur. Mohon maaf ya bagi Anda penonton Bang Edi Channel, khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya, kalau berharap ada kata maaf dari penguasa, dari presiden, menteri, ke bawah, itu Anda seperti berharap setetes air di tengah Sahara yang kering, gersang, kerontang. Dan itu memang nyaris tidak pernah terjadi. Mungkin ada, saya selalu bilang gitu, mungkin ada, mungkin saya kelewat, mohon maaf. Tapi itu sesuatu yang sangat langka. Nah, kembali ke PPM tadi, saudara, Pak Presiden kapan mundur? Ini menarik sekali. Di sini ada, saya tampilkan saja ya. Bagaimana di akun Twitter, siapa namanya nih? Agus Susanto 2. Agus Susanto 2. Ini ada videonya begini. Lucu sekali. Sebetulnya ini bukan begini peristiwanya, tapi memang netizen punya ulah. Mundur, presidennya mundur, jalannya mundur. Presidennya mundur, saudara. Jalannya mundur. PPKM, Pak Presiden kapan mundur? Seru ya? Pak Presiden kapan mundurnya? Jadi memang ini saut menyaut ya. Saut menyaut sampai ada juga sebuah event di sebuah acara kenegaraan yang sudah ditonton, ditayangkan 15.000 kali ya. Ini dia. Ini juga tuh. Entah acara apa, tapi presiden pakai baju adat yang kalau nggak salah di NTT juga atau mana nggak tahu ya. Presiden mundur tuh, bos. Aduh, anak-anak ini, netizen ini emang canggih sekali. Canggih. Terus menghadap ke sana pimpinan DPR, mungkin 17 Agustus kali ini ya. Tapi ini sudah ditayangkan sebanyak 15.000 kali. Dahsyat, mundur. Iya. Saudara sekalian, jadi Pak Presiden kapan mundur ya? Ada lagi saut menyaut, ada ini dia nih, kekuatan rakyat nyata kalau udah turun berjalan. Semoga tidak terulang kembali sejarah kelam. Wah, ini banyak sekali. Ada lagi dari Tuyul Broker. Tuyul Broker nih. Syarat pemakzulan presiden telah salah satunya minim ilmu pengetahuan. Jadi Pak Presiden kapan mundur? Saya nggak tahu tuh. Kalau dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 kita tidak ada Mas Tuyul Broker ya, syarat minim pengetahuan tidak ada. Yang ada itu berkhianat pada negara, melakukan korupsi, melakukan perbuatan tercela. Ada berapa ya, kalau misalnya 4 ya. Tapi tidak ada teks kalimat kurang pengetahuan, tidak ada. Jadi terlalu semangat nih Mas Tuyul Broker ya. Tapi dia mencantumkan satu meme yang saya kira seru juga. Bunyinya begini: subsidi sudah dicabut, utang sudah meroket, aset BUMN sudah diobral, pajak sudah dinaikkan, reshuffle kabinet sudah, pergantian menteri sudah, tapi Indonesia tambah hancur.
maka solusinya hanya satu, makjulkan Jokowi. Nah, ini kalau makjulkan berhenti dalam masa jabatan boleh diatur dalam konstitusi kita pasal 7A. Memang ada, tapi Mas Tuyul Broker tadi, mohon maaf ya, penyebab pemakzulan itu bukan kurang ilmu pengetahuan, tapi tadi ada berkhianat pada negara, korupsi, perbuatan tercela dan sebagainya. Ya semangat boleh aja, tapi maksud saya harus lebih mohon maaf apa nyebutnya lebih apa ya, lebih ya mendekati objektivitas lah dalam konteks ini. Misalnya rujukan kita konstitusi, ya konstitusinya nggak bunyi begitu ya Mas ya. Pak Presiden kapan mundur? Kata ini panggil Mamas, akunnya Masabie 1 jam yang lalu. Pak Presiden kapan mundur? PPKM darurat hanyalah untuk kaum pribumi yang tidak untuk asing warga Cina. Ini dia mengutip berita dari CNN. 20 TKA Cina masuk susul kata kala PPKM darurat Jawa Bali. Ya, satu lagi juga di CNN dan merdeka.com. Ya, dia kutip tuh. Jadi ketika PPKM darurat masih saja ada tenaga kerja asing asal Cina yang masuk. Nah, jadi memang lucu juga ya. Bahkan seorang ahli aviasi, pakar aviasi, Alvin itu mempertanyakan kenapa sampai sekarang pemerintah tidak juga kunjung menutup bandara kita. Bahkan Luhut belum lama ada berita bahwa asing silahkan masuk selama dia bisa menunjukkan surat bukti sudah vaksin. Aduh, kan gila sekali. Padahal negara-negara lain, Thailand, Hong Kong pun sudah menutup rapat-rapat pintu buat semua pesawat dari Indonesia. Mau bawa surat vaksin kayak, mau bawa surat antigen kayak, mau bawa surat hasil tes rapid PCR segala macam, semuanya tidak boleh. Karena Indonesia termasuk zona A1 yang disebut zona merah ekstrim, bahaya sekali. Tapi kita malah dengan dalih macam-macam. Tampaknya memang urusan nyawa nomor sekian buat penguasa kita. Tapi lucunya penguasa kita berpegang pada instruksi Mendagri tentang PPKM ini. Kemudian instruksi dari Luhut sebagai komandan PPKM Jawa Bali tidak menggunakan Undang-Undang nomor 8 tahun 2006, nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan wilayah. Tapi mereka akan mengenakan sanksi-sanksi seperti yang diatur dalam Undang-Undang kekarantinaan wilayah tadi, kekarantinaan kesehatan tadi. Luar biasa, lucu dan ngawur, babar blas, ngawur blas gitu ya. Instruksi yang dipakai instruksi Mendagri, ya, menginstruksi Menteri Dalam Negeri, tapi yang dipakai untuk memberikan sanksi dari undang-undang. Ini dua hal yang sangat berbeda. Tindakannya mau, tapi kewajibannya nggak mau. Sanksinya mau, tapi memenuhi kewajiban tidak mau. Dan berita dikatakan, pemerintah kita sibuk menahan di dalam, mengatur segala macam dengan menakut-nakuti segala macam ancaman sampai pidana penjara, bahkan Luhut sampai tidak segan-segan mengeksekusi. Pada sisi yang saat yang sama, pemerintah terus saja mengizinkan TKA asal Cina masuk ke Indonesia dengan dalih-dalih yang tidak kita masuk akal. Ini ada juga dari Samsul Arifin ya. Pak Presiden kapan mundur jadi trending? Apa karena masyarakat sudah nggak kuat dengan ngibulnya? Ini Samsul Arifin ya. Ya Pak Presiden. Apa ke masyarakat sudah tidak kuat dengan ngibulnya? Ini ada beberapa potongan berita. Rapat di DPR, Ripka Ciptaning bercanda corona, komunitas rondo mempesona. Kelakar Menhub kita kebal corona karena doyan nasi kucing, ya kan? Lalu ada lagi Menkes Terawan waktu itu, Menkes tantang Harvard buktikan virus corona ada di Indonesia. Ini tanggal-tanggalnya ada semua, tanggal-tanggal 2020. Ini bahkan si Menhub ini masih 17 Februari 2021. Kelakar Menhub kita kebal corona karena doyan nasi aking. Nah ini bahkan 27 Januari 2020, Jokowi pastikan virus corona tak terdeteksi di Indonesia. Oh, ya kan? Top banget kan? Ini lagi, ada lagi
ini kelakar Bahlil di depan Haritanu, virus corona tak masuk ke Indonesia karena izinnya susah. Lalu ada lagi Profesor Mahfud MD mengatakan RI satu-satunya negara besar di Asia tak kena corona, padahal sekarang luar biasa. Jadi ini semua respon ini tercatat dalam jejak digital bagaimana pemerintah sejak awal tidak serius, bahkan terkesan mengabaikan bahaya virus corona yang pada waktu itu di banyak negara lain sudah melakukan tindakan-tindakan serius, bahkan sudah mulai melakukan lockdown, menutup pintu masuk dari luar dan melarang warganya keluar. Edan, top banget. Oke, masih ada lagi sebetulnya, tapi saya ingin loncat sedikit. Jadi ada si Hombing amat sombong amat, akunnya sombong amat, SHOMBOG. Sombong, SHOMBONG, sombong. Dia bilang gini, utang meroket, BUMN merugi, TWK pelemahan KWK, dana haji digunakan untuk infrastruktur, ekonomi anjlok, PPN sembako dan pendidikan, pengangguran meningkat, korupsi tumbuh subur, meroketnya TKA dari Cina. Pak Presiden, kapan mundur? Aduh, ini dia. Panjang dia bikin daftar sampai berapa tuh? Sampai 9 ya. Walaupun lebih panjang lagi sebetulnya Mas ya. Terakhir Pak Presiden kapan mundur? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan yang lucunya saya rada aneh juga nih. Rizal Ramli bos. Rizal Ramli cuma bertanya sih memang PPKM artinya opo toh? Mosok artinya ini toh? Kata Rizal Ramli dalam Twitternya. Wow. Jadi saudara sekalian, ini masalah yang sepertinya sepele, bercanda-bercanda, tapi kalau saya berpendapat sebagai seorang pemimpin yang bijak, bercanda-bercandaan begini apalagi sampai menjadi trending topik, ini harus disikapi dengan sungguh-sungguh bahwa ini ada sesuatu ketidakpuasan yang nyata sekali dari kalangan masyarakat atas kebijakan yang sama sekali tidak bijak dari pemerintah. Sama sekali tidak bijak dari pemerintah. Pemerintah betul-betul mau enaknya sendiri, betul-betul mau enak. Pada prakteknya tidak lain PPKM darurat ini adalah lockdown. Sebetulnya lockdown. Orang tidak boleh keluar, tidak boleh berkeliaran, orang nggak boleh begini begitu, diancam ini itu. Tapi kewajiban lockdown oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan sama sekali dihindari. Dan yang lebih kita bikin nggak masuk akal lagi dan mohon maaf brengsek lagi adalah tapi ketika mengenakan sanksi, aparat keamanan pemerintah justru menggunakan sanksi-sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Ini sebuah kemunafikan yang sangat dahsyat dan sebuah pelanggaran aturan norma hukum yang sangat nyata, gamblang dan nyebutnya barbar. Jadi ketika pemerintah khususnya polisi bolak-balik mengatakan masyarakat harus taat hukum, mereka dengan mata telanjang, kasat nyata, fakta dan nyata menunjukkan, mencontohkan, mempertontonkan mereka melanggar hukum. Jadi PPKM, Pak Presiden, kapan mundur? Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.